Alhamdulillah wa syukurillah dumateng wekdal puniki kula panjenengan sami masih saged menikmati kenikmatan hidup saking Gusti Allah. Mugia kula panjenengan sami kenikmatan niki saged nglampahi perjalanan umat kang hakiki. Cuma dibaju dulu kami ya mereka duduknya kalau mau ketimah manusia kadang-kadang ilok gampang mencatatkan ibadah. Memang secara lisan ya gampang ya ibadah, tapi kula panjenengan sami sing eling sing sadar yen ibadah niku adalah buah. Mungkinkah buah tersebut tanpa pohon? Lamun anak berarti kita kayak ini buah tanpa pohon langsung jadi ikilah kenikmatan buah tanpa pohon. Berarti modalnya ikhlas ridho Allah. Secara syariat mau kang dijelaskan bagaikan kula niki numpak perahu ning laut. Dia resiko itu tapi lamun nggawa pancing insyaallah. Modalnya mancing kapal ya kan. Tanpa bawa pancing sulit. Kembali ke dasar awal Islam. Kita mendalami tentang buah dan pohon. Sebelum pohon, otomatis di situ ada benih. Benih akan tumbuh menjadi pohon. Pohon tumbuh akan menghasilkan buah. Mudahkah buah tersebut di dalam perjalanan tumbuhnya benih mencapai pohon dan pohon sampai berbuah? Buah tersebut belum tentu akan bermanfaat bagi sesama makhluk. Banyak kita buat dianggapnya kita sukses nanam apapun sehingga buah itu dianggap kita sudah sukses, padahal kesuksesan itu adalah kesuksesan yang semu belum mencapai kesuksesan perjalanan benih menjadi pohon, pohon menjadi buah, dan buah tersebut akan menjadikan manfaat dunia wadi. Jadi jangan sampai buah itu kita hanya manfaat sebelah. Contoh tentang sholat dan sebagainya yang sudah diberikan, tapi jangan lupa andai kita berpikir tentang ibadah berarti sudah tentang buah. Jangan lupakan sebelum buah itu banyak proses. Contoh benih mencapai pohon itu tidak gampang. Banyak kejadian hal dari benih untuk tumbuh pohon yang utuh belum kita mencapai ke buah. Pohon yang utuh pun kita akan gagal di jalan. Apa benih dan pohon? Kita kasih contoh ilmu. Segala sesuatu kehidupan di muka bumi tanpa ilmu, disitulah akal keturunan hidup. Jadi sebelum kita ibadah, ini katakan sholat dan sebagainya harus ada begini di sini. Itu adalah ilmu dulu. Makanya umat Islam dikatakan thalabul ilmi fardhun. Karena itu adalah benih. Jadi ibadah itu gampang ibadah. Karena sangat macam beragam luas bentuk ibadah. Tapi yang dikatakan ilmu paten. Kita tidak ngerti, tidak tahu tentang ilmu, apapun yang kita gapai dalam buah itu, insya Allah di dalam hukum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan sia-sia. Jadi kadang-kadang kesombongan manusia itu ngaku ibadah gitu kan. Padahal ibadah itu buah. Jadi
kita bangkit di dalam silaturahmi ini, bangkitlah. Awal dulu kita bangkitkan. Tanpa ilmu hidup akan sia-sia. Perjalanan hidup, perjalanan ilmu sangat panjang. Bagaikan benih jadi pohon, pohon menjadi buah. Itu nggak mudah. Kita ambil secara filsafat umum. Ibadah itu untuk membuka jalan, ya. Jalan untuk menggapai ridho Allah. Dikatakan ada perkat Islam dengan kupasan ilmu, otomatis kita berjalan untuk menuju titik kita akan kembali. Mudahkah perjalanan itu? Banyak saingan, banyak fitnah, kalau diumpamakan kejahatan itu banyak begal dan sebagainya. Untuk selamat menuju titik apa yang kita maksud itu belum tentu. Nambah ya dibegal, ya Allah kentokan duit, ya Allah uang meten temen ya, gawe pusing habis. Belum tentu kita melaksanakan ibadah dalam 1 tahun. Buah tersebut dari awal Ramadan sampai ketemu Ramadan lagi, buah ini busuk jika kita tidak mengerti tentang ilmu apa yang kita lakukan, tentang kehidupan menuju titik ibadah. Jika diumpamakan bangunan atau rumah, yang namanya ibadah itu posisinya di atas bukit yang jalannya susah, kemudian bukan di dalam rumah, baru emper. Di emper pun dengan risiko yang sangat tinggi, kita kepleset jatuh kurangnya. Akan tetapi begal-begal atau yang dikatakan saingan daripada ilmu itu adalah kenikmatan dunia. Jujur bulan musan seneng ning ilmu, tas seneng kenikmatan dunia. Menjadi bapak ini mah, jadi bapak ini enggak Ya. senang kenikmatan duniawi, jadi aktifit ngomongnya. Kenikmatan duniawi itu bagaikan bangunan yang luas di tengah lapangan dengan tanah yang rata, sangat mudah untuk masuk ke dalam bangunan tersebut. Tidak ada godaan, tidak ada rintangan, tidak ada daya upaya untuk akan mencilakakan kita. Betul ah. Ya. Tapi enggak sih nyampe ya. Nah, dikarenakan ilmu kita belum mencapai ke titik ibadah. Itu jadi Mang Rodi di situ Mang Rodi. Bisa aneh sih. Jalan lapang enggak asal yang sorga bisa-bisa. Jadi monggo secara lisan ya. Ibadah bagus. Jadi dikatakan secara syariat. Tapi hanya menggapai syariat jasad, bukan jasad yang hakiki, tapi jasad yang sifatnya hawadis, bukan jasad yang sesungguhnya. Kalau jasad yang sesungguhnya masih ada pro kontra. Kalau jasad yang hawadis pasti akan menginginkan semua kenikmatan dan keindahan, tapi jasad yang hakiki masih punya timbangan. Itu yang dikatakan banyak buku takwil dan sebagainya, karena akal itu bagian daripada jasad, di situ masih butuh pertimbangan. Nah, kalau jasad yang sifatnya majazi yang hawadis, disitulah kenikmatan, keindahan, semua yang kita inginkan menuju ke titik tersebut. Jadi jangan sampai jasad itu dianggapnya global satu gelondong, mempunyai lapisan-lapisan sehingga mencapai titik jasad, apalagi yang dikatakan tadi tingkat ma'rifat, jasad yang mempunyai rasa yang sesungguhnya. Hidup itu adalah jalan, jalan itu adalah hidup,
hidup itu adalah rasa, rasa itu ada di perjalanan, dan perjalanan itu akan menuju titik buah yang kita tempati. Baru buah yang akan kita tempati, belum mencapai bangunan kita masuk ke pintu, baru mencapai titik bangunan rumah, lalu bisa selamat dan enteng. Yang penting mas, Mending apa ya? jangan dikosong. Makanya di situ ada lapisan alam yang dikatakan dunia ini ada istilah takdir. Ya. Siap tak melakukan takdir, namun siap hebatlah. Itu takdir abang, tak hijau, tak kuning, tak dawa, tak cinta. Di sini hanya kita mengetahui tentang kalimat syariat, ilmu fikih. Kita hanya kalah kalimat. Tapi untuk mencapai titik dan kesifat daripada kalimat dilaksanakan dengan takwil. Makna tersebut yang dikatakan asma akan berujung ke afal. Jika mampu sudah afal, barulah kita melaksanakan syariat. Jadi yang sesungguhnya syariat harus ada tingkatan. Kita zatnya ngerti, sifatnya memahami, asmanya kita itu menguasai, barulah kita melangkah ke afal syariat. Jadi tolong di sini nih, jangan mudah kita mengaku tentang ibadah. Karena ibadah itu buah. Ya wong wiwitah nek angel. Nanam apapun, mulai kita berkeinginan cita-cita itu akan bagus dan akan mendapatkan atau hasil yang gemilang. Tanpa benih yang bagus sulit. Tapi kadang-kala kehidupan adanya kalimat takdir itu adalah lillahi ta'ala. Wong kadang-kala beli sekolah dia terus. Kali wong kang duwe ilmu, kang wawasane luas, SDM mampu jelas, kesirian. Lakin kang salah kang ndi? Apakah salah etikode? Apakah salah keyakinannya? Apakah salah gaya timbangnya? Emang wong kang sukses beli pusing. Wong alim, wong pintar memang beli pusing. Wong miskin, wong bodoh, wong marah ngaku pusing. Tapi lamun dihitung, ditimbang, lalu kan wis pusing kan? Apa beban? Ya wong bodoh bebannya bukan dipikul oleh dirinya, dipikul oleh alim. Wong marah kengelan, ya wis ya bonggane marah, tapi beban ada di orang kaya. Dan di sini silaturahim, bukalah ilmu yang sesungguhnya yang wajib kita laksanakan. Itu adalah 4 unsur untuk mengetahui ilmu syariat. Pokator, kaboten, bakal wis kaboten, tolong digelem lah. Oh, digelem enggak. Asale wis abot dikit. Ya kula bakal wis sukses, wis mampu jagate beli aman. Akeh kejahatan, bahasa kan di situ secara ilmu menuju ibadah akeh begal. Wanita gawa duniawi kloyo posisi akeh begal. Ini dalam syariat ya, yang ada di dalam jasad kita. Apalagi syariat yang berhubungan dengan hak ta'ala. Begalnya bisa jadi dudu begal nggawa golok apa mata ini selonong, waduh nikmat. Begal itu membawa kenikmatan. Tidak mungkin kita hidup yang tipis iman di begal nggak kegembang, yakin. Berarti secara pekik mah Pak Beni itu termasuk begal ya? Alpat namanya. Berarti begal. Hati-hati yang lucuan. Begal di dalam ilmu syariat terbagi. Syariat itu kan satu, disebutnya lapisan. Lapisan-lapisan itu kita butuh pahami. Jangan sampai yang kita tuju konon ngakunya ibadah, ingin menggapai ridho Allah,
tapi mengajak boleh kita katakan maksiat dan sebagainya, itu adalah kalimat di dalam petunjuk istiqamah jangan gampang dan begal. Aduh, pusing temennya, udah tinggal sebatang lah, lucu lagi ke dimana? Pasti manusia nih. Bocah terus iki jajan itu cewek. Welmina mencu. Ya kan? Manusia ini tidak tahan menghadapi begal yang sekecil itu. Ya. Apalagi begal untuk menggapai lillahi ta'ala. Lebih begal yang sangat hawadis, sifat majazi. Makanya kalau kita ini tolong dalil pun satu demi satu, karena satu buku satu kitab mempunyai 4 nama. Al-Qur'anul Majid itu kita lihat sifatnya majazi di dalam tubuh kita itu coba sih kita analisa yang sehingga kita melaksanakan secara syariat sesuai dengan kalam yang sifatnya majazi itu. Nah, setelah mengetahui tentang Al-Qur'anul Majid baru kita terus sampai nanti berujung sampai Al-Qur'anul Azim, sifat yang mulia, yang tinggi, yang agung. Boleh berkaitan kalau sampai Nul Azim, syariat itu sudah utuh di London. Kalau buah itu utuh, ada kulitnya, ada isinya, ada bijinya. Nah, kita makan buah pengennya yang mana sih? Belum kita makan kulit kan? Atau siap kita makan buah yang tanpa kulit cuma isi tok? Atau ya umpan Buah bekas kucing. ya syariat terbungkus ya menjadi 4 golongan. Ya bagikan buah nih. Apa kita mau? Cuma kebagian kulitnya toh. Tapi memang banyak buah yang kita konsumsi itu hanya kulitnya, isinya tidak kita makan. Begitu juga sebaliknya, yang isinya biji itu adalah ilmu syariat secara Islam diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mukjizat Al-Quran. Satu panduan, satu kitab dengan nama 4, itulah jembatan syariat kita untuk menggali apa yang kita lakukan dikatakan hidup. Lakukan kita itu hidup, tapi mengertilah tentang arti kandungan daripada hidup. Jika kita hidup ngakui hidup, melakukan, ngomong segala macam, tapi bingerti ning isi urip, berarti kita mati. Lah mati pun akan terbagi lagi menjadi 4 susunan. Karena dalam syariat ada 4 susunan, kita hidup pun akan mengalami dan mengkaji itu wajib di dalam ilmu supaya ibadah itu utuh. Tolong hati-hati dengan 4 komponen ini, jangan sampai 4 itu dianggapnya cuma 1. Nanti pusing. Begitu pas kebagian bagi buah, oleh wijile banget. Tapi mending kalau wijil memang yang buah itu fungsi utamanya yang dikonsumsi adalah biji, dilalai salah. Itu oleh wijile, gelendang. Jangan salahkan hukum, jangan salahkan kehidupan, tapi salahkan hidupmu karena kebodohanmu. Jadi ibadah itu tergantung ilmu. Ada takdir, jadi soleh, ngintil. Dia aja pada ngintil. Pokat ninggal kang dikintile lempeng, kang ngintile ngantuk, mekol nyem. Jadi walaupun ngintil, yuk mata melek, kupingnya ngurung. Kuat tak?
hidung pun punya kewaspadaan. Makanya di dalam kepala kita yang dipandu oleh latifatun nafsi, fungsikanlah yang ada di dalam kepala kita, belum ke bawah ya. Kita kepala ada satu, mata melek, ya bakal apa ya? Bakal petang, mata binatang. Paling jalan tuh mengikut kuping beli mampu gitu. Kang nikmati, kang ngongkon. Tapi Allah di dalam mulut kita bukan satu alat, bukan satu komponen, karena itulah jalan penghubung dari atas sampai ke bawah. Makanya adalah kalam. Ya ini jurusnya kan gampang, jari sebetulnya. Boleh sorry dulu pengajar. Kalam bentuknya cuma lafaz. Tapi lafaz tersebut harus mufid, harus berfaedah. Sekalipun sudah mufid, harus tersusun. Terus bilwatnya sejati yang buat teluber. Kalam ibadah. Secara lafaz beli ngerti. Ibadah menjadi ibadahnya kita akan kemana nanti nih? Kemudian mufid, faidah, manfaat daripada ibadah ngerti maning. Ngapain pegel? Disusun siang malam, capek, tidak mengenal segala sesuatu kita lakukan ngakunya ibadah, tapi tidak ngerti susunannya ibadah. Kemana kan ibadahnya nanti? Akan kemana? Makanya yuk kita hati-hati. Akuilah bahwa makhluk itu lemah. Allah hanya memberikan di dunia itu para wali, para ketua aulia ya. Anu apa jelas ya. Wis, cara ketul manusia bela. Manusia baru tingkat manusia kalau kita gali ke zat sifat asma af'al untuk melaksanakan ibadah kewajiban selaku manusia. Sok manusia ibadah itu priben. Ibadah manusia ibadah kudu priben. Enti kang ibadah ini dalam syariat pun bukan satu tingkatan. Jadi jika kita ngaku manusia untuk melakukan ibadah tanpa ilmu, ibadah ilmu kang lakoni le manusia kang ya manusia jika ditanya ini kan ada jelas kalimatnya zat sifat asma apa semuanya memang hak ta'ala, tapi karena kita diciptakan itu untuk berjalan di dalam perjalanan ini banyak ya pengalaman yang kita gali. Jika berjalan kayak wong picak lempeng beli dua mata batin nabrak ya. Mending nabrak di kang indah kang enak nabrak kang glendeng. Banyak kalimat picek, kalimat buta. Awas nih buta yang mana ya, picek kangen di budak-budak kangen di bisu kangen di sini banyak tingkatan syariat. Masya Allah, itu umat Islam sok sombong ya, takabur. Islam itu banyak yang mengucapkan sombong, takabur, ngaku ahli sodak-sodak. Hakikatnya kita terjerumus karena tidak mengetahui tentang ilmu syariat kita melakukan. Naudzubillah akhir zaman itulah ketentuan Allah membuat alam. Sehingga makhluk itu yuk kita kembali ke alam yang awal. Jangan sampai tergoda ke akhir zaman. Kan akhir zaman itu Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panduan umat Islam mukjizat dengan Al-Quran akan dihilangkan. Apakah hilang Al-Quran? Tidak. Hilang kalimatnya? Tidak. Hilang artinya? Tidak. Tapi amal ibadah Al-Quran hilang. Hilang. Lamun baca Quran ikhlas kata Allah. Ya ilah ini. Ya kan Quran wakil apa di Bismillah ya Quran. Qul hu fadih. Semua itu Quran. Ilah li
ikhlas karena Allah, tidak ada embel-embel. Yang gelem lakoni sorten ngerasai kita lu susah. Mau kan doa gitu. Gaya wong ngaleman, tapi ngaleman kang lagi kenang begal. Awas, begal kehidupan berbeda dengan begal alam fana. Jadi anggaplah begal ibadah. Jadi ikhlas lu. Yuk kita sama-sama menggali keikhlasan kemampuan kita ngaku ibadah kepada Allah. Apakah yang cangkeme, taning matae, taning ake nembening awak baik. Sedekah muasrid tangan njuput, cangkeme ngucap ikhlas karena Allah. Temenan taat dia, lamun iya dia pirang menit. Aja tahun mengat, pirang menit, kuat menit, jam. Wis kuat jam, pirang dina. Nembe kang dupai gawe gelas titik kurang aja. Ya. Jadi ini tanda bukti kita ibadah lillahi ta'ala. Barang gaya setiap melakukan ibadah dari sholat usolli fardhu syubhi raka'ataini mustaqbil Allah lillahi ta'ala. Tapi dalam pelaksanakan ibadah tersebut kita bukan. Makanya ibadah itu adalah buah daripada ilmu. Jadi jangan bosan-bosan kita mencari ilmu supaya hidup kita berjalan sesuai dengan kodratnya ilmu, akan ketemu dengan titik tujuan yang Allah ciptakan untuk perjalanan makhluknya, sehingga kita membawa bekal yang dikatakan buah. Itu belum sampai